Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak harap semuanya siswa-siswi MI NU Suryawiyah pada pagi hari ini dan seterusnya mendapatkan kesehatan dan juga tetap stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan keluar, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pada kali ini kita akan menjalankan virtual class karena saat ini di Indonesia terutama kita sedang menjalani pandemi nasional yaitu mengenai virus corona. Untuk itu kita akan belajar dengan virtual class melalui Google Meeting. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah ya? Nanti kita akan belajar mengenai itu. Sebelumnya Bapak Guru mau menunjukkan sesuatu. Coba sekarang dilihat. Apa yang Bapak Guru pegang? Buah apa ini? Ini adalah buah jeruk. Benar. Berapa jumlahnya? Ini satu buah jeruk. Sekarang coba Bapak buka dulu. Sekarang buah jeruknya saya bagi menjadi dua. Artinya, kalau diginiin, ini berarti satu buah jeruk. Dan kalau ini nilainya adalah setengah buah jeruk. Setengah atau 1/2 dari buah jeruk. 1/2 atau 1/2 buah jeruk. Itu merupakan uh, pecahan. Ya. Contoh yang lain, bisa juga seorang penjahit pakaian akan membuat baju tipe A dan tipe B. Jadi satu orang penjahit akan membuat 2 buah baju. Penjahit itu memerlukan 3/4 kain untuk membuat baju dengan tipe A. Dan penjahit juga memerlukan kain sepanjang 5/6 meter untuk membuat baju tipe B. Penjahit itu akan membuat 24 baju tipe A dan 18 baju tipe B. Sesuai dengan hal tersebut, maka penjahit harus memperkirakan panjang kain yang diperlukan untuk membuat dua tipe baju tersebut. Pada kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu mengingat kembali arti pecahan. Ya, karena sebelumnya kita sudah tahu tentang pecahan. Untuk kali ini kita akan mengingat kembali mengenai arti pecahan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Dan yang ketiga yaitu kita akan belajar mengenai cara menentukan pecahan senilai. Dan yang keempat yaitu bentuk-bentuk pecahan atau jenis dan macam pecahan. Dan yang kelima yaitu taksiran hasil operasi dua bilangan pecah, bilangan cacah atau pecahan. Dan yang selanjutnya yaitu kasus berkaitan dengan pecahan. Untuk yang pertama, kita akan coba mengingat kembali arti pecahan. Yuk coba anak-anak ada yang bisa mengartikan atau menjelaskan arti pecahan itu apa? Ya, betul. Nah, seperti inilah gambaran dari pecahan. Coba sekarang dilihat. Di situ ada satu buah persegi 4. Nah, satu buah persegi 4 ini dipecah menjadi berapa coba? 1, 2, 3, 4. Dipecah menjadi 4 buah segitiga. Nah, di salah satu segitiga ini diberi arsiran berwarna biru dan sisa 3 segitiga lainnya polos atau berwarna putih. Nah, segitiga yang berarsir berwarna biru ini artinya kita dapat membaca yaitu daerah yang diarsir mewakili satu dari bagian persegi 4. Artinya bisa dituliskan menjadi 1/4 atau 1/4
jadi bagian dari persegi 4. Selanjutnya, kalau gambar yang pertama ini yang diarsir cuma satu, kemudian gambar yang kedua ini yang diarsir ada dua, atas dan bawah. Dan ada dua bagian yang lain tidak diarsir. Jumlahnya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pecahan dari persegi 4. Lalu bagaimana cara bacanya atau cara tulisnya? Yaitu 2/4. 2 ini diambil dari 2 yang diarsir. 4 ini ada seluruh bagiannya. Jadi 2/4 persegi panjang. Kemudian yang ini ada berapa? Coba dihitung. Segitiganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi panjang, segitiga maksudnya. Ada 8 bagian dari segitiga hasil dari pembagian atau pemecahan persegi 4. Di antara dari 8 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang diarsir. Ada 5 yang diarsir. Ini dapat dituliskan menjadi 5/8. Terus, ya. Misalkan kita mendapatkan atau menemukan suatu pecahan A per B. Sini ada bilangan pecahan A per B. Yang A ini, yang atas ini kita sebut sebagai bilangan pembilang. Ya. Kemudian yang bawah dinamakan sebagai bilangan penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kita ingat-ingat ya. Contoh lagi, kita jika menemui soal bilangan pecahan 1/2. Yang atas atau 1 ini merupakan bilangan pembilang dan yang bawah dinamakan bilangan penyebut. Ya, diingat-ingat itu. Kemudian bilangan pembilang adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan bilangan penyebut adalah bilangan pembagi. Yang atas ini bilangan yang dibagi dan yang bawah adalah bilangan yang membagi. Kemudian dapat kita artikan 1/2 ini dapat kita artikan sebagai perbandingan. Jadi kita ingin membandingkan suatu bilangan, kita bisa menyebut dengan 1/2. 1/2 ini sama dengan 1/2. Yang selanjutnya yaitu jika terdapat pecahan A per B, A ini disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibagi B. Kemudian yaitu makin besar penyebut suatu pecahan, nilainya akan semakin kecil. Dengan syarat asal pembilang tidak berubah atau sama nilainya. Contoh di sini ada 1/2. Ini 1/2 ini lebih besar dibanding 1/3. 1/4 lebih besar dibanding 1/5 dan seterusnya. Jadi semakin besar penyebutnya, penyebut itu yang bawah ya, semakin besar nilai penyebutnya maka akan semakin kecil nilainya. Namun dengan syarat tentunya asal pembilangnya tersebut sama atau tidak berubah. Ya. Selanjutnya yaitu pecahan senilai. Kita akan belajar mengenai pecahan senilai.
Seperti inilah contoh dari pecahan senilai ada 1/2, 2/4, 3/6. Ini senilai atau sama. Kok bisa, Pak? Cara menentukan pecahan senilai, kita dapat menemukan pecahan senilai melalui cara mengalihkan, membagi pembilangan dan penyebut pecahannya terhadap bilangan yang sama. Contoh, 1/2 ini jika yang atas dikalikan 1, maka yang bawah wajib sama dikalikan 1. Kemudian 2/4, jika yang atas dikalikan 2, maka yang bawah juga dikalikan 2, sama. Kemudian ada 3/6, ini jika 1/2, perbandingannya dengan 1/2, yaitu 1/2 dikali 3. Yang 1 kali 3, yang 2 kali 3, ketemulah 3/6. Kemudian yang 4/8 juga sama. Mulai dari 1/2 ini, senilai dengan yang ini, dikalikan dengan 4. Yang penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4. Ketemulah 4/8. Jadi 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 itu sama atau senilai. Jadi 4/8 ini bisa menjadi 1/2 jika yang atas dibagi 4 dan yang bawah juga dibagi 4. Lalu bagaimana kalau yang atas dibagi 4 dan yang bawah dibagi 3? Tentu saja itu akan merubah nilainya, jadi tidak senilai kembali. Selanjutnya, nah ini, jika yang ini dikali dengan bilangan yang sama, ini juga dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi intinya yaitu penyebut dan pembilangnya dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah bilangan senilai dengan bilangan asalnya. Contoh 4/8, jika yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4, ketemulah 1/2. Jadi 4/8 sama dengan 1/2, itu sama. Kemudian ada apa saja bentuk bilangan pecahan? Yang pertama ada bilangan pecahan biasa. Suatu pecahan disebut sebagai pecahan biasa jika bentuknya pembilang dibagi penyebut. Baik pembilang dan penyebut merupakan bilangan yang bulat. Misal, contohnya 1/2, 6/8, 8/6, 1/4, 3/5. Nah, itu merupakan pecahan biasa. Artinya ada penyebut dan pembilangannya ada dua saja. Kemudian ada pembilangan dan penyebut. Kemudian untuk pecahan campuran, yaitu dinamakan pecahan campuran karena memuat bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Misal 1, 2/3, 4, 5/6, 3, 2/3, seperti itu. Jadi depannya ini ada bilangan tambahannya. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat dirubah ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Yaitu C, ini C, dikali A ditambah B per C. Seperti ini. C, yaitu A kali C plus B atau tambah B. Hasilnya nanti per C ini. Seperti ini. Kemudian selain itu ada jenis atau macam pecahan desimal. Misal, P adalah bilangan bulat positif antara 0 dan 10. Bentuk pecahan berikut adalah sama. P per 10 sama dengan 0, P. Nah, ini senilai sama P per 10 sama dengan 0, P sama. Kemudian ada jenis lagi yaitu persen. Pecahan ada juga yang dinyatakan dalam persen. Sama boleh, itu merupakan jenis dari pecahan, bilangan pecahan. Misal 75%, ya, 25%. Terus
Persen artinya per 100. Contoh 75% yaitu sama dengan 7 per 100. Jadi mendapatkan per 100 itu merupakan persen. Contoh kita coba buat 10%. 10% artinya 10 per 100. Jadi persen adalah per 100. Bawahnya di per 100. Sebenarnya apa arti persen itu? Ada yang tahu persen itu apa? Ya, arti persen adalah per 100. Maksudnya jika tertulis 20% artinya 20 per 100 seperti yang saya jelaskan tadi. Jika ada pecahan desimal berbentuk A, B, C, D, E, ini bilangan pecahan desimal berbentuk seperti ini, maka bilangan A ini adalah nilainya nilai tempat satuan karena di satu angka di depan koma. Angka di depan koma itu merupakan tempat untuk satuan. Jika di sini ada lagi Pak sampingnya A, nah berarti ini puluhan, ini satuan. Jika di sampingnya ada lagi 3 angka di depan angka, yang angka ketiga ini merupakan ratusan, tempat untuk ratusan. Kita kembali lagi untuk yang di belakang koma. Angka B ini adalah nilai 4, nilai tempat per sepuluhan. Jadi jika ada bilangan pecahan 0,5 saja artinya yaitu 0,5-nya ini adalah per sepuluhan atau per 10. Kemudian yang C ini nilainya yaitu tempat per 100. Yang ke D ada per 1000 dan yang terakhir ini adalah per 10.000 dan seterusnya. Sama. Jika ke depan itu nilainya satuan, puluhan, dan ratusan, namun jika ke belakang ada pernya. Untuk selanjutnya yaitu taksiran hasil operasi dua bilangan cacah atau pecahan. Pembulat bilangan kesatuan terdekat. Yang pertama ya kita perhatikan angka pada per 10 di belakang koma. Selanjutnya jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh 1,4. 4 ini adalah angka yang kurang dari 5. Angka yang kurang dari 5 itu ada berapa saja? 4, 3, 2, dan 1. Jadi 1,4 ini dapat dibulatkan menjadi 1 atau 1,0. 0 itu bisa dihapus dan menjadi 1, dibulatkan menjadi 1. Tidak ada komanya. Kemudian, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi jika ada bilangan 4, 3, 2, dan 1, maka akan dibulatkan ke belakang atau komanya hilang. Namun jika angka tersebut lebih dari sama dengan 5, yaitu seperti 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, itu dirubah ke maju. Contoh 4,8 jika dibulat angka 0,8 ini, angka 0,8 ini dibulatkan menjadi 5. 4,8 ini dibulatkan menjadi 5. Jika 4,4 ya dibulatkan menjadi 4. Jika 4,5 atau angka 0,5 ke atas 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan angkanya sini, satuannya ditambah 1. Kemudian bagaimana dengan pembulatan bilangan kepuluhan yang terdekat? Jika tadi ke satuan yang terdekat, maka sekarang kita ke puluhan terdekat. Yang pertama yaitu kita perhatikan angka pada satuan. Yang diperhatikan yaitu satuannya. Jika tadi komanya, satu angka di belakang koma, kemudian sekarang satuannya. Karena yang akan dirubah yaitu kepuluhan terdekat. Puluhannya ini yang akan dibulatkan. 10, 20, 30 ini yang akan dibulatkan. Dan 3 ini adalah satuan. Ya. Jika kita ingin membulatkan bilangan puluhan terdekat, maka coba kita lihat jika angkanya kurang dari 5, seperti 4, 3, 2, dan 1,
maka dibulatkan ke belakang. Artinya 10 ini dibulatkan ke belakang, 13 ini jika dibulatkan menjadi 10. Kemudian, contoh lagi, jika angka tersebut lebih dari 5, jika dibulatkan akan menjadi ke atas puluhannya. Contoh 48, 48. 4 ini puluhan, 8 ini satuan. Kita akan coba merubah ke puluhan terdekat. Dan kita cara yang pertama kita lihat dulu satuannya. Jika satuannya ini kurang dari 5, kita bulatkan ke belakang. Namun jika satuan ini lebih dari sama dengan 5 atau 5 ke atas, kita bulatkan ke atas. Jadi 48 ini jika kita bulatkan menjadi 50. Selanjutnya kita akan coba pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Tadi satuan terdekat sudah, puluhan terdekat sudah, sekarang ratusan terdekat. Ya. Jika yang pertama yaitu kita perhatikan puluhannya. Puluhannya yang dilihat. Bukan satuannya lagi, tapi kita maju ke depan menjadi puluhannya. Terus kemudian sama rumusnya. Jika puluhannya tersebut kurang dari 50, maka kita akan bulatkan ke belakang. Kurang dari 50 itu angkanya ada berapa saja? Ada 49, 48, sampai ke 0. Itu kurang dari 50. Kita contoh 431 jika kita dibulatkan, jika kita mau membulatkan 31 ini adalah bilangan yang kurang dari 50. Maka otomatis 431 ini jika dibulatkan akan menjadi 400. Kemudian contoh yang kedua, jika angka tersebut paling sedikit 50, maka dibulatkan ke atasnya. Jika angkanya lebih dari 50 maksudnya. Jika angkanya lebih dari angka puluhannya lebih dari 50, maka kita akan bulatkan ke atasnya. Contoh 471. 71 ini merupakan bilangan lebih dari sama dengan 50. Otomatis ratusannya kita rubah, yang semulanya 400 kita naikkan menjadi 500. Syaratnya yaitu harus lebih dari 50. Kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Apa saja coba? Ya, yang pertama ada pecahan sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari saat ibumu berbelanja. Yo, siapa yang di rumah sering membantu atau disuruh ataupun ikut ibunya pergi belanja? Saat kamu harus memberikan sebagian makanan untuk adikmu. Nah, contoh tadi bapak punya buah jeruk, buahnya cuma satu. Kamu mau, sedangkan yang mau makan jeruk ini ada kamu dan saudaramu atau adikmu atau kakakmu. Kamu belah menjadi dua. Ini artinya setengahan. Adikmu setengah, saya juga setengah. Jadi bisa, itu merupakan kasus bilangan pecahan. Kemudian selain itu, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kali ini diberikan permasalahan yang terkait dengan diskon dan taksiran. Contoh, di suatu swalayan sedang digelar diskon. Siapa yang sering sekali belanja di mall? Nah, tentu kita tidak asing dengan kata diskon. Nah, selain di mall kita juga sering melihat kakak atau saudara kita ketika di rumah berbelanja melalui Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya, itu sering sekali kita dengar dan tidak asing dengan apa yang disebut dengan diskon. Nah, ini salah satu contohnya yaitu Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapatkan diskon 25% dari harga yang tertera. Bagaimana pecahan biasa yang sesuai dengan besar diskon tersebut? Nah, ini ada Andi mau membeli sepatu.
Ada bermacam-macam sepatu, ada bervariasi harganya, kemudian harganya mendapatkan potongan dari 25% dari harganya. Itu dinamakan diskon. Diskon yang diperoleh Andi adalah 25%. Yo, gimana tadi cara menghitung persen? Persen itu apa coba? Ya, persen adalah per 100. Jadi, jika diskonnya 25%, artinya 25 per 100. Seperti itu. Jika 25 per 100, kita bagi 25, kita sederhanakan atau kita cari pecahan senilai yang paling kecil, ya. Ketemulah, kita coba bagi 25 yang atas. Jika yang atas dibagi 25, otomatis yang bawah harus dibagi sama 25 juga. Ketemulah 1/4. Jadi harganya ini akan mendapatkan potongan 1/4 dari harga semula. Contoh, jika harganya 10.000, maka 1/4-nya atau 25%-nya dari 10.000 atau 25% dikali 10.000 ketemulah 2.500. Jadi Andi mendapatkan potongan harga 2.500, tinggal Andi yang harus membayar 7.500-nya sisanya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini tidak terasa ya, waktunya cukup singkat. Semoga penjelasan dari Bapak Guru ini dapat diterima oleh anak-anak. Nanti kita akan bertemu lagi melalui Google Meet atau virtual class, atau juga bisa kita sharing, kita bahas dalam WA group. Jika anak-anak menemui kesulitan atau ingin bertanya, nanti langsung saja ke WA group atau bisa juga langsung melalui channel ini. Anak-anak tinggal komen di bawah, kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.